Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran geografi di channel Pak Geo bersama Pak Anang Suherman GRMPD. Alhamdulillah, peserta didik kelas 12 khusus pada materi terakhir ini di konsep wilayah dalam perencanaan tata ruang. Ini kegiatan pembelajaran ketiga ya, atau kegiatan pembelajaran terakhir pada materi ini. Nanti minggu depan ya kita akan tes formatif materi ini atau KBM ini atau modul ini. Ya, anak-anakku sekalian, sedikit mereview kembali apa yang sudah kita laksanakan pada beberapa pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana itu teori konsep wilayah, mulai wilayah perwilayahan, mulai dengan rumus titik henti, rumus geogravitasi, ya, rumus semuanya kita sudah bahas. Ya, jadi kita sudah bahas, kita sekarang membahas bagaimana ya perencanaan dan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota tentunya yang ada di Indonesia. Sebelum kita maju lebih jauh lagi atau kita membahas lebih jauh lagi, kita lihat tujuan pembelajarannya dulu. Ya, apa tujuan pembelajaran dari pertemuan kita hari ini? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kegiatan pembelajaran 3 ini, Anda diharapkan dapat memahami rencana dan tata ruang wilayah. Ya, memahami rencana dan tata ruang wilayah. Oke, sekarang ada gambar di bawahnya. Coba perhatikan, ini ada gambar yang Bapak kutip dari modul kita. Ya, ini gambar 9. Ini adalah gambar rencana tata ruang ibu kota baru Indonesia. Bapak perhatikan dulu ya, modelnya apa, ya, seperti apa tata ruangnya, konsepnya seperti apa. Ya, tentunya kalian tahu bahwa konsep yang diambil adalah perisai dengan segi limanya, seperti ya perisai pada burung Garuda ya, kalau Bapak lihat seperti ini. Seperti apa konsepnya? Ya, ada yang lainnya ya, tentunya ini ada makna di balik itu semua. Oke, yang kita bahas hari ini ya tentunya bukan memaknai atau mencari atau menafsirkan apa yang ada pada gambar ini. Cuman kita akan tahu ya model-model rencana dan tata ruang atau bagaimana merencanakan ya suatu daerah, mulai dari suatu wilayah ya, tentunya ruang wilayah, mulai dari wilayah yang bersifat nasional, lalu beberapa wilayah yang bersifat provinsi, kabupaten, dan kota, dan permasalahan-permasalahan dalam perencanaan wilayah ini. Ya, oke, itu sedikit gambaran utama kita, gambar awal kita. Masuk ke nah, selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu tata ruang. Apa pengertian tata ruang? Ya, ini ya, tata ruang ya yang diartikan atau pengertian tata ruang dan penataan ruang. Nah, ini ada tata dan penataan ya. Tata dan penataan ruang. Seperti apa? Kalau di poin 1, tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi. Struktur ruang yang dibutuhkan terbagi ke dalam fungsi lindung dan budaya. Jadi fungsi lindung atau melindungi dan budaya atau pola ruang. Sedangkan proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatan dan pengendaliannya yang dilakukan secara sistematik disebut penataan. Jadi penataan ruang ya adalah sebuah proses dari sebuah perencanaan ya, dari tata ruang mulai dari pemanfaatannya dan pengendaliannya yang dilakukan secara sistematik. Sistematik itu artinya terpikirkan atau terkonsep ya,
semua yang dilakukan tidak sembrono atau tidak semaunya, tapi melalui tahapan-tahapan prosesnya. Jadi seperti contoh, kita ya bangsa kita ya akan ibu kota kita itu akan pindah ya dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Ya tentunya tidak serta-merta dia memindahkan itu tidak seenaknya, tapi dengan konsep tata ruang, perencanaan ruang ya dan seterusnya. Ya, sampaikan ya, masih ingat video awal-awal ya, ada 3 hal ya yang ditawarkan oleh pemerintah, dan pemerintah memilih kita memilih pindah, tentunya ada alasannya. Coba kalian lihat lagi materi awal-awal ya tentang tata ruang, atau materi yang kedua kalau nggak salah ya, materi pertemuan kedua ya kalau nggak salah itu di situ Bapak berikan videonya. Nah, di dalam menata ruang tentunya ada asas dan tujuan penataan ruang. Asas dan tujuan penataan ruang tidak lepas dari apa yang namanya disebut undang-undang. Negara kita adalah negara hukum yang semua proses apapun harus berlandaskan hukum atau dasar hukumnya ada ya. Ya seperti penataan ruang, tidak serta-merta orang menata ruang tanpa ada dasarnya atau tanpa ada acuannya. Nah, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasil gunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan, kepentingan umum, kepastian hukum, dan keadilan, akuntabilitas. Ini semua ya, semua 9 poin ini di model dijelaskan satu persatu. Cuman pada kesempatan kali ini Bapak tidak menjelaskan secara rinci. Silahkan kalian baca sendiri. Ini sifatnya literasi. Ya, silahkan baca sendiri apa itu keterpaduan, apa itu keserasian, keselarasan dan keseimbangan sampai dengan akuntabilitas. Silakan, semua sudah lengkap di modul. Ya, baca saja ya dengan seksama dan tidak usah terburu-buru ya. Klasifikasi penataan ruang. Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem utama ya, sistem utama kawasan, wilayah, administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut: kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Ini harus menjadi diperhatikan. Maka kenapa ya Pak Jokowi ya di dalam era pemerintahan Pak Jokowi ini mau memindahkan ibu kota ke wilayah Kalimantan. Ternyata salah satu alasannya adalah wilayah Kalimantan itu menurut pakar geologi itu wilayah yang sangat minim akan bencana, khususnya bencana gempa. Ya, karena dia berada di atas plat, bukan di pertemuan antara dua lempengan. Itu yang Bapak ketahui. Jadi itulah salah satunya ya direncanakan pindah ke Kalimantan karena Kalimantan sangat aman terhadap bencana gempa bumi tentunya ya. Gempa bumi. Lalu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Di dalam menata ruang, yang perlu diperhatikan adalah sumber daya alamnya bagaimana, sumber daya manusianya bagaimana, sumber daya buatannya bagaimana, apakah bisa mendukung kehidupan ya seseorang dalam menempati tempat tersebut. Jadi itu perlu diperhatikan ya menjadi acuan atau menjadi landasan. Lalu geostrategis, geopolitik, geoekonomi dan seterusnya ya merupakan suatu hal yang sangat dalam menata ruang yang ada di wilayah-wilayah
Indonesia. Termasuk kembali lagi Bapak akan ingatkan bahwa kenapa Indonesia atau ibu kota negara Indonesia pindah ke wilayah Kalimantan. Salah satunya wilayah Kalimantan itu adalah wilayah itu juga Kalimantan Timur ya kalau nggak salah, ada Kalimantan Timur seperti itu. Artinya dia jauh dari perbatasan, sangat aman akan serangan-serangan yang sifatnya invasi dari negara-negara lain. Ya, jadi sebelum ke pusat ibu kota dia harus melewati beberapa border atau penjagaan yang ada di wilayah Indonesia. Yang itu disebut geostrategis, geopolitik, geoekonomi ya. Semuanya itu adalah salah satu pertimbangan. Ya, jangan sampai membangun suatu wilayah tapi sangat membahayakan orang yang ada di wilayah tersebut. Nah, dalam hal ini komplementer yang dimaksud di sini adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Nah, Bapak akan pertegas lagi di sini bahwa pembahasan kita, pembahasan materi ini yang terakhir ini, bagaimana penataan ruang di tempat atau di empat wilayah nasional, ya, lalu provinsi, kabupaten, dan kota. Itu yang akan kita bahas. Seperti apa konsepnya ya? Konsep yang dibentuk oleh kabupaten apakah melanggar konsep yang sudah ada pada provinsi? Begitu pula yang di provinsi apakah melanggar konsep yang ada di nasional? Ini perlu dipenjelaskan. Bahkan bisa jadi apa yang menjadi konsep yang di provinsi itu dijabarkan di kabupaten atau kota. Atau sebaliknya apa yang menjadi konsep yang ada di nasional dijabarkan di provinsi. Itu maksudnya. Jadi harus terus diperhatikan. Nah, kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu rencana tata ruang nasional, daerah, dan kawasan di Indonesia. Ini berarti nasional ya, nasional. Nasional dalam arti bukan provinsi, bukan bagian per bagian, karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jawa dengan Kalimantan, dengan Sulawesi, dengan Papua atau dengan Sumatera, itu penanganan dalam merencanakan tata ruang nasional tata ruang itu beda ya, sangat berbeda karena tadi berdasarkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, ini adalah rencana tata ruang nasional, daerah, dan kawasan di Indonesia. Jadi menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Coba perhatikan gambar. Jadi kalau ruang, disebut ruang itu adalah kesatuan yang kalau Bapak simpulkan dari pengertian ini ya, kesatuan dari semua aspek yang mendukung kelangsungan hidup manusia. Ya, itu ruang. Ya. Kalau dia bisa hidup di dalam tanah dengan keterbatasannya, ya berarti itu ruang dalam tanah. Termasuk kalau Bapak sederhanakan, ruang kelas. Ya. Fungsinya apa ruang kelas? Untuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu bagaimana? Ya harus mendukung semua, mulai dari kursinya, whiteboardnya, jendelanya, kacanya, semua yang ada di ruang kelas itu adalah untuk keberlangsungan dalam kegiatan belajar mengajar, maksudnya begitu. Nah, secara resmi di Indonesia perencanaan tata ruang merupakan bagian dari proses penataan ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang pemanfaatannya. Sementara perencanaan tata ruang ada suatu proses ruang, pola ruang yang meliputi penyusunan, penetapan rencana tata ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ya, seperti itulah kalau disederhanakannya seperti itu. Nah, jangka waktu tata ruang wilayah nasional itu ada 20 tahun. Nah, ini perhatikan, jangka waktunya adalah 20 tahun. Di mana rencana tata ruang wilayah nasional memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional,
2. Rencana struktur ruang wilayah nasional. 3. Rencana pola ruang wilayah nasional. Ini adalah bentuk kerangka pembangunan yang harus memuat semua apa yang menjadi ya tadi tujuan, rencana, dan pola ruang wilayah pada suatu daerah. Ini akan direalisasikan secara bertahap, yaitu 20 tahun ya, 20 tahunan. Jadi dapat disimpulkan perencanaan tata ruang terkait 1. Upaya mengalokasikan beragam kegiatan dalam satu ruang. 2. Atau B. Upaya kompromi terhadap berbagai sudut pandang pemanfaatan ruang atau mekanisme mediasi ruang, alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek yaitu fisik, lingkungan, politik, sosial, dan ekonomi, melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Jadi itu yang harus dapat disimpulkan perencanaan tata ruang terkait dari tadi upaya mengalokasikan, upaya kompromi, melibatkan masyarakat ya. Nah ini salah satu contoh ya dalam kawasan pemanfaatan ruang laut. Tentu mungkin kalian bisa tahu ya, bisa ingat bahwa ruang atau wilayah Indonesia terbagi dari titik pusat pertumbuhan. Itu salah satu bentuknya. Sama halnya seperti ini ya dalam pengelolaan ruang laut. Jadi terbagi-bagi ya. Silakan jelasnya cari aja di Google Image ya tentang kawasan pemanfaatan ruang laut ya. Nah, sudah kita bahas rencana tata ruang nasional. Jadi intinya tata ruang nasional itu harus mengkaji beberapa kebijakan dan yang lainnya tadi, yang 3 tadi, dan itu dilaksanakan kurang lebih ya 20 tahunan. Nanti setelah itu nanti ada revalita ya, rencana 5 tahunan. Jadi 5 tahunan akhirnya menjadi 20 tahun. Jadi apa yang direncana selama 5 tahun itu harus mengacu pada pembangunan secara 20 tahun. Oke, itu rencana tata ruang nasional dalam kawasan di Indonesia. Kita bagaimana rencana tata ruang di wilayah provinsi? Lebih menyempit lagi. Ya, tadi kita bicara secara umum dari Sabang sampai Merauke, dari provinsi pertama sampai provinsi 34. Nah, sekarang bagaimana perencanaan tata ruang di wilayah provinsi ya? Nah, begini. Rencana tata ruang wilayah provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP. Nah, ini ya, RTRWP, rencana tata ruang wilayah provinsi. Nanti kalau kabupaten bagaimana? Ya berarti RTRWK. Ya, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi yang merupakan penjabaran dari RTRWN yang berisi tujuan, kebijakan, strategi ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, dan seterusnya. Baca saja ya, kalau mau membacakan panjang ini ya. Intinya tadi bahwa di dalam merencanakan tata ruang mulai dari wilayah provinsi nanti masuk ke wilayah kabupaten dan kota. Nah ini seperti ya pencapaian pelaksanaan strategi nasional Perpres Pilpres nomor 3 tahun 2006. Di sini ada tata ruang wilayah yang ada di wilayah Banten ya, kalau nggak salah ini di wilayah Banten. Ya silakan, inilah caranya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti ini apa nih? Bandingkan Sindang Nusa ya. Oke, baca aja lebih jelas lagi, silakan di zoom saja atau cari lagi di Google ya, Google Image ya. Salah satunya tadi ya, clue-nya adalah rencana tata wilayah kota atau wilayah provinsi ya. Nah, selanjutnya tadi wilayah provinsi sudah kita bahas. Jadi wilayah provinsi itu harus mengacu kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang sudah ditetapkan di 20 tahunan. Ya, jadi kalau bisa bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi itu merupakan anak tangga untuk ke wilayah nasional. Oke, bagaimana kabupaten? Nah, ini kabupaten.
Nah, yang kita diami ini adalah kabupaten ya, namanya Kabupaten Bekasi. Nah, Kabupaten Bekasi pada prinsipnya tidak boleh lebih atau tidak boleh membangkang atau tidak boleh tidak boleh tidak sesuai dengan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah provinsi ya. Jadi jangan sampai pemerintah kabupaten kemana, pemerintah provinsi kemana. Itulah bahwa yang namanya rencana tata ruang wilayah kabupaten merupakan implementasi atau penjabaran atau apalah namanya penafsiran dari apa yang sudah direncanakan oleh rencana tata ruang wilayah nasional seperti ini. Bagaimana membuat jaringan jalan, ya kan? Jaringan jalan itu akan mendukung jaringan jalan-jalan yang ada di sekitar jaringan jalan utama, ya. Transportasi dan seterusnya, banyak hal. Ya, banyak hal yang bisa direncanakan di tata ruang wilayah kabupaten, ya. Nah, itulah tata ruang di wilayah kabupaten. Lengkapnya itu ada di modul ya. Silakan sambil dibaca-baca ya, sambil diperhatikan. Sekarang bagaimana tata wilayah kota? Sama saja ya. Karena kota itu daerah administratif yang salah satunya jumlah penduduknya sudah lagi tidak disebut sebagai kabupaten, tapi sudah dibagikan sebagai kota. Karena banyaknya penduduknya, jumlah pertaniannya yang minim misalnya, ya. Jadi tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditawarkan oleh pemerintah daerah kota yang merupakan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota. Nah, pada aspek keruangan yang ada pada dasarnya mendukung terwujudnya tujuan penataan ruangan nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdasarkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Jadi apa yang menjadi rencana tata ruang wilayah kota ya harus mendukung apa yang menjadi rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, rencana struktur ruang wilayah kota merupakan rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah, kota dalam wilayah, pelayanan dan jaringan, prasarana wilayah, kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota, selain untuk melayani kegiatan sekolah kota yang meliputi sistem jaringan, transportasi, dan yang lain. Jadi apa yang dibangun di wilayah kota itu harus mendukung apa yang direncanakan di provinsi dan di nasional. Jangan lupa itu ya, tujuannya itu harus selaras dengan wilayah-wilayah lebih tingginya lagi. Yaitu kalau itu kota ya berarti harus ini dengan provinsi. Nah, ini gambar. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Kalaupun tidak jelas silahkan di searching aja, cari aja, atau print out UKBMI. Ya, tadi sudah membahas tentang wilayah kota. Sekarang pemanfaatan dan pengendalian ruang. Nah, ini perlu ya, bagaimana memanfaatkan dan bagaimana mengendalikan ruang. Seperti apa? Oke. Nah, pemanfaatan dan pengendalian ruang ya dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang secara vertikal maupun ruang dalam bumi. Secara vertikal ya, ruang secara vertikal, pemanfaatan ruang secara vertikal itu maksudnya ke atas ya, ke atas udara ya. Pemanfaatan ruang secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Ingat, rencana tata ruang yang dibuat oleh provinsi, oleh nasional, provinsi, kabupaten, dan kota itu harus selaras, harus seiringan. Nah, pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang, dilaksanakan dengan mengembalikan penataan gunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lain.
Jadi kalau yang bisa Bapak tangkap, setiap wilayah baik itu kota, kabupaten, provinsi ataupun nasional, apa yang dilakukannya itu harus mendukung ya yang di atasnya, tidak membangkang tentunya ya dengan pemikiran-pemikiran yang sudah diterapkan oleh pusat gitu ya. Ya, tapi ya kalau Bapak bilang jangan menunggu, ya jangan menunggu. Artinya jangan menunggu itu ya kalau bisa dilaksanakan apa yang menjadi misi tata ruang yang di atasnya, ya laksanakan. Jangan menunggu arahan dari itu mau kerjaan provinsi. Misalnya ada jalan perbatasan misalnya ya, antara kota A, antara desa A dengan desa B, di mana dua desa ini berbeda kabupaten. Itu memilih kabupaten sebelah, ini milik nggak bisa begitu. Justru yang dipikirkan dengan jalan itu apa yang menjadi kepentingan kebijakan provinsi terakomodir atau bisa terlaksana gitu maksudnya ya. Ya pokoknya selanjutnya ya Bapak berharap kalian bisa bertanya ya kalau tidak mengerti. Nah terakhir, pemanfaatan dan pengendalian ruang, ini poin ke-7. Oke, linknya mohon maaf tidak bisa aktif. Kita langsung aja ke maaf sebentar. Nah ini ada kesalahan teknis. Nah ini permasalahan. Nah, jadi kita bicara permasalahan ya. Misalnya dalam penata ruang sangat kompleks sekali ya, sangat banyak sekali. Ya sebenarnya kita hanya sekedar tahu saja ya, bukan untuk ya mudah-mudahan bisa memberikan jalan keluar, bisa memberikan solusi bagi pemerintah atas masalah-masalah dari penataan ruang. Minimal kita jangan membebani lah. Kalau kita sudah tahu bahwa itu menjadi sebuah permasalahan di tata ruang wilayah tertentu, ya minimal kita kalaupun tidak bisa membantu, minimal kita menghindari apa-apa yang menjadi permasalahan di wilayah tersebut. Apa aja? Ternyata kebijakan dan integritas kepala daerah ini menjadi catatan ya, di mana kepala daerah menjadi enter point dari semua kebijakan pengerjaan penataan wilayah-wilayah. Pembiayaan dan tenaga ahli serta kepakaran ini juga menjadi permasalahan karena sedikit ya, sangat sedikit orang dalam memahami ilmu-ilmu dalam mengelola atau memanage suatu wilayah. Ya mohon maaf ya, jangan kita bisa tahu misalnya bupati misalnya atau wali kota itu kadang-kadang bukan berarti mereka serba bisa ya. Baik bupati, wali kota jadi pinter karena dia punya jabatan ya. Biasanya orang-orang yang seperti bupati, wali kota, gubernur itu jabatan politik. Selama ada pendukung ya, terlepas dia mahir atau tidak dalam mengelola sebuah wilayah tidak masalah, yang penting dia didukung oleh warga. Bagaimana dalam mengelolanya? Ya kita bisa panggil ya pakar-pakar ya dalam mengelolanya. Berikutnya tingkat ketelitian dan keterbukaan dalam database. Ini juga menjadi permasalahan ya. Misalnya KTP yang kita punya itu katakanlah seumur hidup ya. Cuman kalau seumur hidup apakah kita tetap di daerah tersebut? Kan bisa aja sewaktu-waktu pindah ke wilayah yang lain. Berarti itu harus up to date. Ya, database-nya harus up to date atau harus terbaru. Konflik kepentingan. Wah, ini bicara konflik kepentingan ya berarti bicara masyarakat umum. Banyak halnya Bapak dengar ya, mahasiswa ya artinya wilayah-wilayah yang sangat rentan terhadap konflik ya seperti di Papua ya. Itu sebuah wilayah provinsi di mana terdiri dari distrik-distrik atau desa-desa yang konfliknya banyak ya, konfliknya mulai konflik kepentingan akan menjadikan negara bebas merdeka, konflik kepentingan yang lain emas ya dan yang lainnya.
Ekonomi juga salah satunya ya, ekonomi juga salah satunya menjadi permasalahan dalam penata ruangan wilayah. Misalnya daerah slum ya di ibu kota itu sangat mengganggu sekali, daerah kumuh. Tapi pada dasarnya pada saat kita memindahkan daerah tersebut ya banyak pekerjaan-pekerjaan yang orang-orang yang menggantungkan biaya kepada wilayah tersebut atau kepada ruang tersebut. Sosial budaya ya tentunya, kelestarian lingkungan hidup, politik, pertumbuhan penduduk, keamanan, optimalisasi peran institusi. Ya lengkapnya silahkan kalian baca saja di modul, itu udah jelas ya, sudah banyak. Tidak tahu, agak bingung, silahkan tulis komen ya di bawah video di link YouTube Bapak, atau bisa japri Bapak langsung, atau kita buat forum di Google Classroom bagaimana mempermasalahkannya atau bagaimana menyelesaikannya. Oke, kayaknya kiranya Bapak sudah menjelaskan ya sekelumit ya. Kalau dibilang rangkuman ya rangkuman apa yang menjadi materi ketiga pada konsep wilayah dalam penataan tata ruang atau dalam konsep wilayah dalam tata ruang. Ya itulah. Itu untuk pertemuan kita hari ini ya. Nah, selesai di modul ini, kita selesai modul ini, tidak ada lagi maksudnya modul ini kita nanti kita masuk ke modul yang kedua ya. Tapi sebelumnya anakku sekalian, minggu depan ya atau Kamis depan kita akan mengadakan tes formatif. Bagaimana bentuknya tidak jauh berbeda sih sebenarnya dengan tes harian yang biasanya atau penilaian harian yang biasanya yang Bapak lakukan. Oke, jangan lupa untuk belajar materi ini karena pertemuan depan akan Bapak uji dengan tes formatif atau TF pertama di modul ini. Oke, kiranya itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi pembelajaran kita hari ini atau pada video pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, jangan kendor ya. Kalau ada yang tidak mengerti itu ya akan menjadi bahan diskusi kita. Silakan kalian bisa tulis di japri WA atau bisa melalui forum GC atau yang lainnya. Banyak hal ya. Dengan banyak bertanya tentunya akan menambah pengetahuan kalian ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subscribe dan share serta berikan lonceng untuk bisa menyemangati Bapak dalam membuat video pembelajaran. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.